Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 7, yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lahu man fis samawati wal ardh وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Surah Al-Anbiya ayat ke-19. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Selanjutnya, sifat malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir atau ilmu. Malaikat senantiasa berdoa bagi hamba yang duduk menunggu waktu salat. Perbedaan jin, malaikat, dan manusia. Pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat adalah makhluk gaib, jin makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk yang terlihat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum, sedangkan jin dan manusia makan dan minum. Perbedaan yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus, sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Yang terakhir, perbedaan malaikat, jin dan manusia adalah malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan manusia mempunyai nafsu. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Berikut nama-nama malaikat
dan tugasnya yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga disebut Ruh Al-Quddus atau Ar-Ruhul Amin, yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniupkan trompet atau sangkakala. Yang keempat adalah malaikat Israel, yang tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Munkar, yang mempunyai tugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Begitupun dengan malaikat Nakir. Yang ketujuh adalah malaikat Raqib, yang mempunyai tugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat. Yang kedelapan adalah malaikat Atid. Tugasnya mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat. 9. Malaikat Malik atau disebut juga malaikat Zabaniyah, yang mempunyai tugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, yang tugasnya menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Dan yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal saleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berikut contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Demikian ringkasan materi ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca bersama doa kifaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.